Selamat sore Pak Tony, perkenalkan kami akan mempresentasikan tentang Tarantul DB yang beranggotakan Khalifa, saya sendiri Cecilia, dan Sultan. Next. Oke, untuk outline-nya kita ada 6. Yang pertama ada sejarah, ada requirements, keunggulan, fitur, live code, dan referensi. Untuk yang pertama, boleh next? Oke. Tarantul adalah sebuah database open source, memiliki performa tinggi yang menggabungkan NoSQL, in-memory, SQL, dan scripting WA. Untuk perjalanan Tarantul dimulai pada tahun 2008 saat RU Group di Rusia mengembangkan sistem ini secara internal untuk kebutuhan mereka sendiri. Lalu 2 tahun kemudian, pada tahun 2010, mereka merekrut seorang mantan lead developer MySQL untuk memperkuat fondasi teknis Tarantul. Lalu pada tahun 2014 menjadi titik penting karena di sini Tarantul itu diliris sebagai proyek open source, membuka pintu bagi kontribusi komunitas global. Lalu sejak 2017, Tarantul mulai diadopsi oleh berbagai perusahaan besar, termasuk sektor perban dan finansial, berkat performanya yang tangguh dan fleksibel. Next. Oke, selanjutnya ada rekomendasinya untuk Ubuntu-nya sendiri diperlukan minimalnya itu Ubuntu 18.04 plus dan RAM 1 GB minimum, 4 GB itu untuk rekomennya, storage-nya 500 MB dan CPU-nya x86 64 arsitektur. Network-nya itu internet untuk instalasi package-nya. Untuk Tarantul-nya direkomendasikan saat di-download Ubuntu-nya adalah RAM allocation-nya minimal 2 GB, storage-nya 20 GB dinamis, network-nya adalah NAT atau bridge, OS-nya itu Ubuntu 20.04 LTS atau yang terbaru. Nah, dan untuk keunggulannya pertama adalah performa luar biasa. Tarantul mampu baca tulis jutaan data per detik dengan latensi rendah, efisiensi tinggi, dan tetap stabil di hardware standar. Nah, yang kedua adalah Tarantul ini bisa SQL dan NoSQL hybrid, dukungan penuh SQL dan struktur NoSQL, integrasi luar untuk logika aplikasi langsung di server. Yang ketiga ada skalabilitas dan efisiensi operasional, aplikasi asinkron, sharding, dan clustering yang bisa menggantikan kombinasi database plus cache dan hemat biaya. Saja ada fiturnya. Oke, adapun fitur-fitur daripada Tarantul, yang pertama itu ada integrasi dan NoSQL dan juga SQL. Ya, seperti yang kita tahu, Tarantul ini menyediakan fitur yang fleksibel seperti penggunaan NoSQL. Tapi walaupun kita menggunakan NoSQL, kita juga bisa menggunakan SQL dengan menggunakan box seperti execute. Kemudian juga kita bisa melakukan atomic transaction yang mana kita bisa melakukan eksekusi query secara atomik, yang mana ketika terdapat banyak line dari query itu akan dieksekusi secara satu persatu. Kemudian juga kita bisa mengimplementasikan logic pada query karena ini didukung juga dengan LUA ya. Itu seperti bahasa pemrograman, jadi kita bisa mengimplementasikan logic pada query. Kemudian juga karena basisnya NoSQL, jadi kita tidak mempunyai primary key ataupun foreign key. Jadi di sini kita bisa membuat secondary index ataupun third index. Nanti bisa dijelasin lagi pada tahap codingnya. Kemudian juga karena menggunakan in-memory database sebagai penyimpanan utama, jadi dia terkesan lebih cepat daripada database lainnya. Oke, jadi sekarang ada live code-nya. Oke, jadi tahapan pertama dalam live code ini kita itu akan membuat indeks sekunder. Jadi indeks sekunder ini fungsinya untuk sebagai bahan dasar untuk melakukan sorting nantinya. Sini kita akan membuat indeks sekunder untuk kolom rating. Sintaksnya seperti yang ini. Ya, di sini kita berhasil membuat indeks sekunder untuk kolom rating. Kemudian kita juga bisa melihat semuanya dengan select. Kemudian kita juga bisa melihat semua data dari berdasarkan ratingnya. Kita select aja memakai indeks yang sudah dibuat dari secondary index rating. Kemudian juga kita bisa memperlihatkan judul film beserta ID-nya saja. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah record di dalam database yang sudah kita buat. Di sini terdapat 5 record ya, jumlah barisnya. Oke, selanjutnya kita akan coba
melihat rating terbesar dan terkecil dari data yang tersedia. Di sini dia menggunakan if. Jadi kalau misalnya itu akan kelihatan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mengubah judul film dengan ID 1. Nah, tapi kita mengubahnya menjadi huruf besar semua. Oke, kita menggunakan upper. Terus lanjut untuk mengecilkan kita menggunakan lower. Oke, jadi semua hurufnya kecil. Lalu untuk menghitung panjangnya kita menggunakan len. Jadi kita mengetahui berapa panjang huruf di judul tersebut. Oke, selanjutnya ada method find, yaitu untuk mencari substring shape. Kan ada inception, kita cari shape-nya itu di inception-nya, yang dimana ada di indeks 3 dan 5. Dan untuk selanjutnya adalah method sub, yang dimana kita itu mencari substring dari karakter 1 sampai 4. ID 1 yang bernama inca, di sini ada inca, yaitu di indeks 1 dan 4 adanya, dan benar inca. Dan selanjutnya ada method ceiling, itu untuk pembulatan ke atas. Kan tadi kan ratingnya itu kan 4.9. Untuk yang Godfather tadi ya, Cat 1 itu. Terus habis itu pembulatan ke bawah. Ini untuk pembuatan ke bawah, tadi 4.5 pembuatan ke bawah jadinya 4. Setelah itu kita akan menghapus indeks sekunder kita. Nah, ini sudah dihapus. Nah, selanjutnya referensi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk referensinya sendiri kita semua mengambil dari dokumentasi resminya Tarantul. Itu bisa diakses pada www.tarantul.io. Kemudian juga untuk dokumentasinya bisa diakses di website yang sama di bagian dokumentasi. Kemudian juga ada GitHub khusus Tarantul di github.com/tarantul. Kemudian juga ada buku yang disediakan Tarantul. Dan juga untuk pembelajarannya kita melihat dari dokumentasinya Tarantul.io dan komunitas yang tersedia. Dan juga YouTube channel officialnya dari Tarantul. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.